Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 21 Mei dalam pekan kelima masa Paskah. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya dan mereka yang sakit semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang begitu melimpah yang kami dapatkan sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini masih berbicara tentang amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Amanat diberikan supaya para murid tetap teguh pada iman ketika Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Salah satu bagian dari Injil yang sangat menarik untuk kita renungkan adalah kata Yesus yang sering mengulang kata ingatlah. Ingatlah. Yesus mengatakan, ingatlah, jika dunia membenci kamu, ingatlah ia telah lebih dahulu membenci aku. Kamu bukan dari dunia, ingatlah bahwa aku telah memilih kamu dari dunia ini. Yesus juga mengatakan, ingatlah akan segala perkataanku. Tentu saja Yesus mau mengingatkan para muridnya segala sesuatu yang telah Yesus lakukan itu juga akan menjadi atau menghantar para murid untuk senantiasa berpegang teguh pada iman yang mereka yakini. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kata ingat begitu berarti dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan kalau kita dalam perjalanan ke suatu tempat dan kita tidak ingat jalan atau arah ke tempat itu, kita akan tersesat. Atau misalnya saja kalau kita bertemu seseorang yang sudah kita kenal sebenarnya dulu, tapi kita lupa pada orang itu, maka relasi tidak akan begitu berjalan dengan bagus. Atau kalau kita lagi ujian, misalnya anak sekolah lagi ujian atau tes, lalu kita lupa pada apa yang kita pelajari, itu akan membuat kita sangat kesulitan dalam ujian. Tetapi kalau kita ingat, kita akan gampang menyelesaikannya. Kita tidak akan tersesat, kita akan membangun relasi yang bagus, kita akan gampang menyelesaikan tugas yang diberikan karena kita ingat. Maka Yesus mengatakan, ingatlah supaya para murid mencamkan ini sebagai bagian yang harus mereka pegang dalam kehidupan iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ini juga yang mau diungkapkan Yesus kepada para murid kita zaman ini. Bagaimana kita selalu mengingat akan Yesus. Kita bisa memaknainya dengan mengingat apa yang telah dilakukan Yesus, apa yang telah diperbuat Yesus yang mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kita bisa memberikan contoh dalam kehidupan iman. Misalnya saja ketika kita mengalami cobaan, penderitaan, kita bisa mengingat bahwa Yesus saja yang adalah Tuhan juga pernah mengalami cobaan, pernah mengalami penderitaan. Dengan cara itu kita memaknai apa yang kita alami dengan lebih positif. Kalau Yesus di balik penderitaannya ada sukacita yang melimpah, ada keselamatan yang didapatkan, kita pun bisa memaknai itu bahwa di balik penderitaan, cobaan yang kita hadapi, ada makna-makna positif yang dapat mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan ini, di tengah dunia yang membenci kita, yang kadang tidak bersahabat dengan kita, kita juga masih mengingat bagaimana perkataan Yesus, bagaimana ajaran Yesus itu mengantar kita kepada kehidupan yang lebih baik.
Dunia membenci kita, tetapi ketika kita hidup atau memautkan diri kita pada perkataan Yesus, mengingat semua ajaran-ajarannya, kita akan tetap ada dalam kontrol hidup yang lebih baik, diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Maka Yesus mengatakan, ingatlah ajaran-ajaranku supaya saya dan Anda di tengah dunia ini yang kadang tidak bersahabat, kita tetap memiliki pengharapan. Ketika kita bimbang, ingatlah perkataan Yesus. Ketika kita takut, ingatlah ajaran Yesus. Ketika kita hidup dalam ketidakpastian, ingatlah akan janji-janji yang Yesus berikan. Dengan demikian, sabda Tuhan menginspirasi kita untuk tetap hidup dalam kasih, dalam iman akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang maha baik, terima kasih karena melalui sabdamu hari ini kami Engkau dorong untuk senantiasa mengingat perkataanmu, mengingat perintahmu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, semoga hidup kami senantiasa selaras dengan ajaran-ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.